kita punya pribadi yang ketiga, Allah yang kudus, yang akan mengurapi kita. Jadi saya ingin bersaksi, semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kesombongan. Oleh kemurahan Tuhan, gereja kami ini sering dipakai Tuhan untuk mendoakan orang-orang yang terganggu kuasa gelap, orang-orang yang dirasuk, mungkin belajar ilmu naga, ilmu harimau dan lain sebagainya, ya, bisa dan guna-guna. Dan oleh kemurahan Tuhan, sekali lagi gereja kami bisa dipakai, ya. Beberapa tahun yang lalu sebelum COVID, ada seorang ibu hidup sengsara penuh dengan penderitaan, ya. Ditinggal suami dan anak-anaknya, dan saat dia mengalami kepergian, dia melawan buana sampai ke pulau-pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, ya, dan akhirnya kembali ke Solo lagi. Dan pada waktu itu datang ke rumah saya, lalu kami bertiga dengan istri saya. Dia menceritakan semua penderitaannya, dia menceritakan semua sakit hatinya, dan karena penderitaan yang begitu luar biasa, sakit hati, kekecewaan yang begitu mendalam dalam hati. Lalu akhirnya, ibu mau kami doakan? Ya, saya mau. Waktu kami doakan, ketika saya mau tumpang tangan, apa yang terjadi? Terjadi paralysis. Langsung paralysis. Dan saya tahu ada kuasa Tuhan di dalam tubuh itu. Saya mau masuk ruang doa, saya dan istri saya, kami doakan. Kuasa-kuasa dalam roh jahat yang tidak kami beri, tinggalkan itu dalam nama Yesus, keluar. Kami tepik. Kurang lebih kami setengah jam kami berdoa. Tiba-tiba roh jahat dalam ibu itu berbicara. Dia ngomong gini, kok wanine keroyokan. Saya berdoa dengan istri saya, kalau itu tidak keroyokan, nggak bisa. Tetapi ketika saya perhatikan lebih dalam lagi, ya, mata ibu ini tidak melihat kepada kami, matanya melihat ke atas. Oh, wah ini keroyokan. Sambil putar ini. Oh, wah ini keroyokan. Ya wis nek keroyokan, aku tak metu ya. Lalu dalam nama Yesus kamu keluar ya. Dan kamu tahu kami keroyokan kamu. Dalam nama Yesus keluar. Saudara tahu tidak yang dimaksudnya keroyokan itu siapa? Yang keroyokan siapa? Malaikat Tuhan. Itu tercatat dalam Alkitab. Tuhan mengutus para malaikatnya untuk menjaga pendiri kita. Malaikat Tuhan berkemah di sekitar orang-orang. Saya tidak melihat waktu itu, tapi setan dalam diri tubuh ibu tersebut melihat, dan kita bisa melihat kuasa Tuhan yang sangat-sangat luar biasa ketika kita diurapi dengan urapan dari tempat yang maha tinggi, urapan Roh Kudus. Dan orang-orang yang diurapi oleh Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus, tidak bisa dinotis, didendam, disantet, diguna-guna, tidak bisa. Karena penuh dengan Roh Kudus. Dan Daud sangat mengerti hal ini, ya. Daud adalah orang yang diurapi Tuhan. Buktinya kemana pun berperang, Daud selalu mendapatkan kemenangan. Daud perang itu tidak pernah kalah, selalu menang. Dia merupakan raja terbesar sepanjang sejarah bangsa Israel. Dan kedua, Allah Immanuel, bahwa Dia berjanji melindungi kita di dalam segala keadaan. Yang kedua, yang ketiga, yang terakhir, penyertaan Tuhan akan mendatangkan berkat. Sebuah janji firman Tuhan yang sangat indah, ya. Kita akan melihat kisah-kisah, ya, dalam Kejadian pasal 26 ayat yang ketiga. Kejadian 26 ayat yang ketiga. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepada mula dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini,
dan aku menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayah. Tuhan berfirman kepada Ishak, diamlah di negeri ini sebagai orang asing. Ishak diperintahkan untuk tinggal di satu negeri sebagai orang asing, ya, dan engkau bekerja di tempat itu. Dan firman Tuhan berjanji, aku akan menyertai engkau, Allah Immanuel, dan memberkati engkau. Dan janji itu diulang di dalam ayat yang ke-24, ya, ayat 24. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, akulah Allah ayahmu Abraham, jangan takut, sebab aku menyertai engkau, aku memberkati engkau, dan membuat banyak keturunan karena Abraham hamba-Ku. Janji itu diulangi di pasal yang sama. Aku menyertai engkau, Allah Immanuel, aku akan memberkati engkau. Dan benar, saudara membaca dalam pasal-pasal selanjutnya bagaimana kehidupan Ishak itu diberkati oleh Tuhan. Tapi bukan berarti Ishak cuma nganggur aja, nggak bekerja. Ishak bekerja dengan tekun, dengan kerja keras, dan kerja keras itu Tuhan buat menjadi berhasil dan diberkati oleh Tuhan. Sehingga bila Tuhan katakan Ishak menjadi semakin kaya dan kian kaya, sangat diberkati oleh Tuhan. Karena apa? Disertai oleh Tuhan. Allah Immanuel akan mendatangkan berkat di dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, ketika Tuhan perintahkan Ishak tinggal di negeri orang asing, ya, penguasa daerah tersebut, penguasa negeri itu namanya Raja Abimelek. Bahkan seorang raja, ya, itu bisa melihat penyertaan Tuhan atas Allah Ishak, atas Allah Ishak. Coba kita buka Kejadian pasal 26 ayat 28 sampai 29. Kejadian 26 ayat 28 sampai dengan ayat yang 29. Jawab mereka, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia di antara kami dan engkau, dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau, bahwa engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami, seperti kami tidak mengganggu engkau, dan seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu dan membiarkan kau pergi dengan damai. Bukankah engkau sekarang yang diberkati Tuhan? Ya. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, dari kisah ini kita bisa melihat bahkan seorang raja yang bernama Abimelek, penguasa negeri itu, melihat bagaimana Tuhan menyertai Ishak demikian berubah. Saudara seperti Raja Abimelek ini adalah penyembah berhala, tetapi dia melihat fakta Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi ini memberkati, menyertai Ishak sedemikian rupa, sehingga Abimelek berkata, kamu sekarang jadi lebih kaya daripada aku, sekarang kamu jauh lebih diberkati daripada aku. Dia bisa berkata, ya, ayat 29 kalimat terakhir, bukankah engkau sekarang yang diberkati Tuhan? Jadi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, Allah Immanuel, kalau Allah beserta kita, maka berkat akan datang dalam hidup kita, dan orang-orang yang ada di sekeliling kita bisa melihat penyertaan Tuhan di dalam hidup kita, dan dia akan berkata, mereka berkata bahwa Tuhan menyertai kau, Tuhan memberkati. Dan saking takutnya Raja Abimelek kepada Ishak, ya, karena jauh lebih kaya, jauh lebih kuat sekarang. Lalu Abimelek minta, yuk Ishak, kita buat perjanjian, sumpah setia, supaya di antara kau dan aku tidak ada permusuhan, tidak saling mengganggu, kami boleh hidup berdampingan. Kenapa Raja Abimelek mengatakan hal ini? Karena dia takut melihat penyertaan Allah Pencipta langit dan bumi
atas kehidupan Isa. Dan Tuhan yang sama berjanji untuk menyertai saudara dan saya. Nah, Tuhan berkata, aku akan menyertai kau sampai kesudahan zaman. Oleh sebab itu, konklusi Tuhan Yesus sebagai Allah Immanuel menyertai kita sampai kesudahan zaman. Maka jalan keluar, pertolongan, mujizat akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Berkatalah, mari kita berdoa. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Kalau pada malam hari ini Tuhan, kami boleh memuji menyembah-Mu, kami boleh masuk dalam hadirat-Mu, dan kami boleh menerima taburan akan kebenaran firman-Mu. Mari Allah Roh Kudus, biarlah benih firman-Mu boleh jatuh di tanah yang subur dan mati kami, berakar buah, bertumbuh bahkan berbuah-buah lebat. Kami belajar bahwa Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai kami. Penyertaan Tuhan adalah simbol pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan berjanji akan mencukupi, bahkan memberkati dengan berlimpah apapun yang kita butuhkan, kita perlukan di dalam dunia ini. Yang kedua, Tuhan berjanji, sekalipun kau berjalan dalam lembah kekelaman, aku menyertai kau. Allah Immanuel, aku melindungi kau. Yang ketiga, penyertaan Tuhan akan mendapatkan berkat dalam hidup kita. Bahkan orang-orang di luar sana boleh melihat penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapak di surga. Hamba-Mu telah berbicara, tetapi Allah Roh Kudus yang senantiasa mengingatkan firman-Mu di dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapak di surga. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Setiap yang percaya dan berkati, mari kita bersama katakan amin. Saya kembalikan kepada Bapak Pendeta Jadi.